Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah jualah yang akan mengumpulkan kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan harapan kita semua, semoga Allah kumpulkan kita bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Saudaraku jemaah yang berbahagia, kita sekali lagi mohon pada Allah tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan. Semoga negeri kita yang tercinta ini terhindar dari musibah COVID-19. Dengan berakhirnya COVID-19 ini, insyaAllah masjid, kelas-kelas agama akan dapat dibuka kembali, berfungsi kembali seperti mana mestinya, insyaAllah. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih membahas kitab Tanqih Al-Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu judul kitabnya Tanqih Al-Qaul. Hari ini kita bincang tentang fadilah istighfar, fadilah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 106, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Jamaah yang berbahagia, tidak ada orang yang tidak bersalah. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau kita kembali kepada sejarah awal, sekedar mengingatkan kembali barangkali, Nabi Adam alaihissalam di surga, apa kurangnya surga itu? Apa kurangnya nikmat surga itu? Tak kurang. Uskun wa zaujukal jannah, wahai Adam, duduklah engkau di surga dengan penuh nikmat.
seluruh fasilitas surga engkau boleh nikmati bersama istrimu. Tapi satu kata Allah, jangan dekati pohon ini. Jangan dekati. Kalau kau dekati pohon itu, fatakuna minaz zalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Saudaraku, apa yang terjadi? Seluruh fasilitas surga, seluruh nikmat surga diberikan kepada Nabi Adam AS bersama istrinya. Hanya satu larangan Allah. Ternyata Adam gagal. Bayangkan, apatah lagi kita di dunia ini. Bukan satu larangan, banyak. Jadi kalau gagal, manusiawi. Untuk itu kita kembali kepada sejarah. Nabi Adam mengakui kegagalannya. Nabi Adam mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jadi sebuah nasihat bijak di sini. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna. Ya Allah, kami telah mengakui, telah menzalimi diri kami. Artinya apa? Kesalahan, maksiat, ya, yang terjadi pada Nabi Adam itu sebuah kezaliman. Ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah, ketika itu dia telah menzalimi dirinya. Artinya apa? Setiap orang yang melakukan maksiat, setiap orang yang berdosa, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah Maha Tahu. Oleh karena itu, Allah buka pintu ampunan. Jemaah, subhanallah. Allah tahu kita yang bersalah. Allah tahu kita yang berdosa. Allah yang suruh kita minta ampun. Allah yang suruh kita minta ampun. Maka pasti dia akan ampunkan kita. Karena dia yang suruh. Jemaah, logiknya. Katakanlah, seseorang mengundang kita untuk datang ke rumahnya. Logiknya, dia pasti buka pintu rumahnya. Pasti. Kenapa? Karena itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Engkau berani mengundang orang datang ke rumah, engkau mesti buka pintu rumah. Sama. Allah berani mengundang kita datang untuk bertaubat kepadanya. Allah berani mengundang kita datang untuk minta ampun padanya. Sudah pasti dia buka pintu ampunan. Sudah pasti dia buka pintu taubat. Tinggal kita mau atau tidak mau lagi bertaubat. Allah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah mohon ampun padaku, kata Allah. Allah yang suruh kita bertaubat. Allah yang suruh kita minta ampun. Tinggal kita mau atau tidak mau. Dalam Al-Quran dijelaskan surah Ali Imran ayat 15-17, ayat yang panjang. Allah berfirman apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillazina attaqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibadah. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sadaqallahul azim. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya.
dan ada pula isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan para hambanya, iaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka," iaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang mohon ampunan di waktu sahur. Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi kembali pada sejarah. Nabi Adam diciptakan Allah di surga, lalu bersalah, melanggar aturan Allah, dikeluarkan dari surga. Nah, untuk masuk ke surga lah kembali, maka melalui proses taubat, proses minta ampun. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk supaya kita boleh masuk surga, kita juga harus bertaubat pada Allah. Kita harus juga minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang berbahagia, kita selalu dengar bahawa Nabi kita sendiri, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari 100 kali baca istighfar. 100 kali. Dalam riwayat yang lain mengatakan 70. Tapi dalam sebuah riwayat dikatakan 100 kali. Mi'ata marrah. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia maksum. Manusia yang dijaga oleh Allah. Subhanallah. Itu pun beliau membaca istighfar satu hari 100 kali. Bagaimana kita? Mestinya kita yang bukan manusia maksum, mestinya lebih dari 100 kali. Mestinya lebih. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, malu kita pada Allah. Malu kita pada Rasulullah. Rasulullah saja. Rasulullah saja yang manusia contoh tauladan, manusia yang dipuji akhlaknya oleh Allah, manusia yang dijaga oleh Allah dari dosa. Itu pun dia membaca istighfar, mengucapkan istighfar 100 kali satu hari. Bagaimana dengan kita? Apa kita tak malu? Dan baca istighfar 100 kali tidak habis waktu 10 menit. Tapi itulah, terkadang kita selalu lalai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Bakar, tidak dianggap orang yang selalu berdosa lalu dia minta ampun meskipun mengulangi 70 kali dalam sehari. Artinya apa? Setiap kita memang baru insan yang lemah, dhaif. Jadi setiap kita terlanjur melakukan dosa, ya, kadang tak sengaja, istighfar. Kadang kita terlihat benda yang tak patut kita lihat, istighfar. Kadang kita bercakap tak sadar mengata orang, istighfar cepat. Apapun perbuatan yang kita anggap salah, cepat kita akui. Terutama saya ingin ingatkan kita sekali selepas solat. Sebelum solat dan selepas solat. Sebelum angkat takbir, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena kita sebelum solat tadi ada kesalahan yang kita lakukan. Ada kesilapan barangkali yang kita lakukan. Ada maksiat barangkali yang kita lakukan. Sekarang kita nak menghadap Allah, maka kita minta ampun dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
supaya suci diri ini menghadap Allah. Itu sebelum solat. Sesudah solat lebih perlu lagi istighfar kita. Kenapa? Bukankah dalam Al-Quran dikatakan, aqimis solah bizikri, dirikan solat untuk mengingat aku. Jadi kita disuruh solat oleh Allah untuk mengingat Allah. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita solat tadi 100% ingat Allah? Jawabannya tidak. Lebih banyak tidak ingat daripada ingat. Itulah sebabnya kita istighfar, mengakui kesalahan. Selepas solat, Astaghfirullahalazim. Astagfirullah ya Allah, mohon ampun padamu ya Allah. Engkau menyuruh aku solat untuk mengingat engkau, tapi kenyataannya ketika aku solat banyak lupa pada ingat. Istighfar, astagfirullah. Itu yang Allah suka. Sudah salah mengaku. Yang Allah marah tu apa? Yang sudah tak ingat solat, dah tak ingat Allah, habis tu langsung tak baca istighfar. Seolah-olah solatnya tak perlu lagi minta ampun. Ini sombong namanya. Sombong namanya itu. Apa beratnya lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ingat banyak salah kita dalam solat. Mungkin bacaannya kurang bagus, terlalu cepat, atau hati kita lalai. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jemaah yang berbahagia. Jadi sekali lagi dikatakan bahawa istighfarlah setiap kita minimal itu 100 kali satu hari. Bahawa Rasulullah saja manusia yang maksum 100 kali, apatah lagi kita, bukan manusia maksum. Dalam sebuah hadis dikatakan lagi, siapa saja yang bertaubat setelah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya karena istighfar menjadi penebus baginya. Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Azkar, kami menerima riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, andaikan kalian tidak berdosa, tentu Allah Subhanahu Wa Taala meniadakan kalian, dan tentu Dia akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Dia memberikan ampunan untuk mereka. Artinya apa ini? Maksudnya apa? Nabi mengatakan, andaikan kalian tidak berdosa, andaikan. Tapi rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin kita tidak berdosa. Ya. Andaikan kalian tidak berdosa, maka Allah akan datangkan insan-insan untuk melakukan dosa dan Dia akan minta ampun, Allah akan ampunkan. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Jemaah yang berbahagia, dalam hadis yang lain dikatakan, bila pada diri salah satu dari kalian banyak dosa, maka hendaknya dia berdoa dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Bila banyak dosa pada diri salah seorang kalian, maka hendaklah dia minta ampunan kepada Allah dengan baca istighfar. Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, bila kamu mengerjakan suatu dosa, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubatlah kepadanya, karena sesungguhnya bertaubat dari dosa berarti menyesal dan meminta ampunan. Jamaah yang berbahagia, mari kita sadar betul-betul. Allah berfirman apa? Wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah mohon ampun padaku. Artinya apa? Kita jangan tunda-tunda lagi lah. Semakin banyak hari kita lewati, sebenarnya semakin dekat kita pada hari kematian. Semakin banyak kaki melangkah, semakin dekat kita kepada kuburan. Oleh kerana itu, kita tak tahu bila mati ini akan datang, bila ajal akan sampai. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah perintahkan, wasari'u, segeralah mohon ampun. Segera mohon ampun padaku, kata Allah. Wa jannah, dan segera menuju surga. Artinya, apapun amalan, apapun perbuatan yang mengantarkan kita masuk surga, segera lakukan, segera amalkan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Setelah kita bertaubat pada Allah, setelah kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah al-azim, mengakui akan kesalahan kita, maka kita melakukan apapun amalan yang membuat kita masuk surga, segera lakukan. Baru betul taubatnya itu. Kalau hanya baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi tak juga solat, itu tak betul istighfarnya, tak betul taubatnya itu. Dia mesti wajannah, segera menuju surga. Jemaah yang berbahagia. Dalam riwayat dikatakan, istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah membaca doa, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikap berlebihan dalam urusanku, dan sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya dibanding aku. Ya Allah, ampunilah gurauanku, keseriusanku, salahku, dan sengajaku. Semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah apa yang aku utamakan, apa yang aku tangguhkan, apa yang aku rahasiakan, apa yang aku perlihatkan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dibanding aku. Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Indah sekali bahasanya. Boleh kita gunakan, ya, dalam doa selepas solat. Ya. Nabi bersabda lagi, istighfar dapat melalap dosa atau memakan dosa seperti api memakan kayu bakar yang kering. Jamaah yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengucapkan Maha Suci Allah, aku menganiaya diriku dan aku berbuat keburukan, karena itu ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau, maka dosa-dosanya diampuni sebanyak bilangan jumlah semut. Subhanallah. Artinya, perbanyaklah baca istighfar. Minimal astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya astagfirullahalazim. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan selalu baca istighfar, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah bimbing kita, ya, menjadi insan-insan yang bertakwa pada Allah. Kalau kita lihat kembali Al-Quran, surah Ali Imran 133, 134, kita cuba. Setelah kita mohon ampun pada Allah dan mengamalkan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, apapun amalan, apapun perbuatan yang mengantarkan kita masuk surga, segera amalkan. Ini menunjukkan kita betul-betul minta ampun pada Allah. Kalau tadi sebelum kita taubat,
Mungkin kita lalai solat, jarang solat. Tapi setelah kita rajin baca istighfar, setelah kita bertaubat pada Allah, kita akan menjadi manusia yang taat, terutama tidak akan melalaikan solat. Kalau tadi barangkali kita suka menyakiti hati orang atau suka menzalimi orang lain, tapi setelah dia bertaubat, setelah selalu baca istighfar, dia tidak lagi akan menzalimi orang lain. Kalau tadi sebelum bertaubat dia jarang baik pada kedua orang tuanya, bahkan suka menyakiti hati orang tuanya, tapi setelah dia bertaubat, setelah baca istighfar, dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini menunjukkan bahawa istighfarnya benar, taubatnya betul. Nah, apabila seseorang itu setelah bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat, dia mohon ampun pada Allah dengan sebenar-benar mohon ampunan, maka akan muncul sifat apa? Akan memunculkan sikap ihsan. Yang dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Ali Imran 134, allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka akan mau memberikan hartanya baik lapang maupun sempit. Artinya orang yang betul-betul bertaubat kembali ke jalan Allah akan memunculkan rasa sosial yang tinggi. Rasa sosial yang tinggi. Dia mudah mengeluarkan infak, sedekah, baik lapang maupun sempit. Kalau lapang rezekinya, banyak rezekinya, maka banyaklah sedekahnya. Kalau kebetulan lagi sempit, ya kurang sedekahnya, tapi sedekah sebagai hobi dalam kehidupannya. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Dia mampu, dia mau menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Dan wal kaziminal ghaiz. Dan orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, orang yang benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang tidak suka pemarah. Orang yang mampu menahan marah. Bukan tidak marah, dia pemarah. Dia marah, tapi dia mampu menahan marah. Wal kaziminal ghaiz. Dia mampu menahan marah, karena marah itu fitrah manusia. Dan marahnya bertempat. Bukan tak boleh marah, boleh. Tapi dia berpikir, pada tempatnya kah aku marah? Kalau bukan pada tempatnya, dia tak akan marah. Dan kalau dia marah pun, dia akan mampu menahannya. Inilah ciri-ciri orang yang sudah benar taubatnya. Orang-orang yang sudah benar istighfarnya. Wal'afina 'anin nas. Orang yang sudah bertaubat, betul-betul bertaubat pada Allah. Orang yang betul-betul istighfar pada Allah. Wal'afina 'anin nas. Dia suka memberi maaf dan dia suka meminta maaf. Jemaah, orang yang betul taubatnya, orang yang betul istighfarnya, dia tidak segan, dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya, baik kepada Allah juga pada manusia. Ingat, kalau dosa kita pada Allah, kita mohon ampun, kita bertaubat dengan betul-betul taubat, insya Allah Allah ampunkan. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, Allah tidak akan mengampunkannya.
Bukan Allah tak boleh. Boleh. Cuman Allah tidak mau. Karena menghormati hak manusia. Jadi kalau dosa manusia dengan manusia, maka hendaklah manusia itu sendiri yang minta ampun, minta maaf pada orang yang dia telah berdosa. Artinya apa? Orang yang betul-betul taubat nasuha, orang yang betul-betul istighfarnya, dia tidak akan segan, tidak akan malu untuk minta maaf kepada seseorang yang barangkali pernah dia berdosa kepadanya. Sebab apa? Allah tak mungkin ampunkan dosa yang menyangkut antar manusia, hablum minan nas. Dia tidak segan untuk minta maaf. Dan dia juga tidak segan untuk memberi maaf. Tidak kedekut untuk memberi maaf. Siapapun yang minta maaf kepadanya, dia akan maafkan. Wal afina anin nas. Jadi orang yang betul taubatnya, orang yang betul istighfarnya, dia akan saling memaafkan. Inilah orang yang dikatakan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Aku suka, kata Allah. Aku sangat cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan. Karena orang inilah penghuni surga yang hakiki. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu ingat pada Allah, ingat akan dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah dengan taubat dan selalu membaca istighfar kepada Allah. Sebenarnya minimal 100 kali kita ini, minimal, bahkan lebih lagi. Sebab Rasulullah SAW, manusia tidak berdosa pun, dia istighfar 100 kali. Kita yang banyak dosa, mestinya kita lebih. Dan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba orang yang bertakwa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.